misalkan siapa nakobah yang menisbat Balawi. Nah dari kubu Pak Kimat juga kan nanti mungkin mendatangkan juga, nanti diuji di sana gitu. Mana yang baik, mana yang tidak gitu ya. Siap, Bung cukup. Terima kasih. Ya. Tadi Mas ada. Ya, siap. Ada yang dari ini, yang dari Kuwait. Ini kalau menurut saya ini juga kan bisa menjadi panduan bagi kita ya. Saya ini ya, saya Abdul Aziz bin Saud itu kan menyampaikan kalau misalkan dari sisi ini masih terjadi polemik, dari sisi ini masih jadi polemik, salah satunya ada petunjuknya apa? DNA. Saya kira tes DNA itu seperti itu ya. Berarti berlaku juga buat antum tes DNA ini harus juga ya. Ya harus itu ya, karena kalau DNA itu kan presisi itunya gitu ya. Nah, rujukan ininya, fatwanya itu kan dari ulama Kuwait itu kan juga menyampaikan, dari Yaman juga menyampaikan seperti itu ya. Siap, terima kasih Ronggolawi. Itu mungkin ya dari saya. Yuk, kalau yang mau menanggapi sebentar dulu, ada siapa dulu? Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar ya Al-Maduri ya, standby dulu, ada siapa ya dulu. Imun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gus, ada tanggapan Ronggolawi tadi? Menurut antum bagaimana polemik nasab ini kira-kira? Tafadhal, Al-Maduri sebentar ya. Ya, menurut saya tidak menanggapi secara satu persatu, cuman hemat saya, apa yang isu-isu yang disampaikan oleh Kimat yang diklaim sebagai tesis ilmiah, itu saya rasa sudah bisa merasuki wawasan daripada kalangan publik. Pertama, mengapa demikian? Kimat mengklaim itu adalah tesis ilmiah. Dari caranya saja sudah tidak ilmiah. Bagaimana tidak ilmiah? Kimat itu kalau memang ilmiah seharusnya kan dibawa hasil tesisnya dibawa ke ranah ilmiah juga, semisal diskusi kayak apakah di kampus di lain sebagainya. Terbukti waktu di debat Banten beliaunya tidak hadir, tapi beliaunya tetap menggencar. Terima kasih, Masya Allah. Ya, di panggung-panggung itu, di setiap ada pengajian di mimbar-mimbar selalu mengklaim tesis ilmiah, sehingga masyarakat berhasil oleh klaim Kimat itu. Iya, benar-benar diracuni oleh klaim Kimat yang sepihak. Oh, begitu. Jadi sepihak kalau menurut antum ya. Iya, contohnya gimana? Kimat itu dalam tesisnya yang diklaim sebagai tesis ilmiah. Tesisnya dia termasuk rujukan utama adalah kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Karena dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah termasuk Ahmad. Tetapi kitab Syajaratul Mubarakah yang ditahqiq oleh Mahdi Roja'i, mengatakan bahwa yang ditahqiq oleh Mahdi Roja'i itu termasuk karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian dari pihak yang tidak setuju dengan Kimat dikonfirmasi kepada pentahkiknya, kepada Mahdi Roja'i di Iran langsung, maka dia menyampaikan tidak semua apa yang tidak tercatat di dalam kitab itu kemudian diartikan dinafikan. Oke, terima kasih. Nyatanya singkat, Imun, singkat padat. Terakhir nih. Ya, terakhir saya sampaikan tolong kepada teman-teman, kepada publik masyarakat umum yang tidak memahami dari permasalahan ini, jangan berbicara. Yo, diam saja kita dengarkan kalau memang tidak menguasai tentang masalah nasab itu. Siap, oke. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Sebentar, Ronggolawi tanggapin Al-Maduri dulu. Ya, Al-Maduri silakan. Mau narasi apa? Tafadhal. Kira-kira menurut antum bagaimana nih masih membahas polemik nasab seperti ini? Apa antum mau nanggapin punya Imun apa Ronggolawi tadi? Silakan Al-Maduri, tafadhal. Saya nggak tahu apa Mas. Cuma saya ikut kiai-kiai sepuh itu.
yang cinta berarti, Habib. berarti antum Yang ikut cinta Habib. ulama-ulama terdahulu yang mencintai ahlul bait lah ya. Jadi Ya. cari aman lah ya. Oke, kalau begitu standby dulu. Coba anak Abu Baris gimana atau Fatir, Nanang Kurnia ada tanggapan punya Runggulawe tadi? Silakan, tafadhal. Kalau tanggapan Al-Maduri seperti ini berarti beliau netral juga sama seperti anak. Silakan yang lain boleh menambahkan. Imun sebentar dulu ya. Abu Baris, Nanang Kurnia silakan. Apa biru langit? Oh iya biru langit, Anda lupa aja di atas iya. Orang iya biru langit bagaimana? Yang Menurut antum, pertama biru langit. yang dikatakan itu tesis atau bukan, terlepas itu Iya. tesis atau bukan tesis, tergantung bagaimana sudut pandangnya Anda memandang. Yang terpenting adalah efek domino dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad yang beliau mengatakan ini tesis. Efek dominonya seperti bola salju, semakin ke sini semakin besar pengaruhnya kepada masyarakat, Oh ya. sehingga Betul, masyarakat betul. membutuhkan kepastian. Satu itu. Kepastian apa? Ya. Kepastian daripada jawaban Robito Alawiyah yang dipimpin oleh yang terhormat Bapak Habib Taufik. Untuk apa? Iya, Untuk iya. menjelaskan kepada Aduh. umat manusia yang ada di Indonesia, jangan Iya. sampai yang tadinya pendiriannya kuat terhadap Bang Alawi sehingga Jadi berpaling gitu ya, Gus ya. Betul. Oh, Yang kedua, narasi kita seperti ini nih yang bicara- ditunggu-tunggu. Yang kedua, ketika kita bicara Donat. tentang perdebatan di Dari kebenaran, Sultanan donat dulu. Agung, nggak perlu dibahas lah. Karena di Iya. situ juga sudah kosong-kosong. Kiai Imad nggak Oh datang. betul. Jadi Habib jadi nggak ada itu ya Habib benar. Taufik Ja- yang terhormat juga nggak datang, kan Jadi begitu. nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah waktu itu ya. Jadi masih tetap berlanjut polemik nasab ya, Guru Daya. Silakan lagi dulu lagi. Nanti Rafi Sunjaya Kemudian menambahkan. berkaitan tentang masalah kitab As-Sajaratul Mubarakah Mencari yang dikarang oleh Imam Donat, Fahru Roji, donat. kemudian Ya, naik. ditahqiq Mencari oleh kebenaran naik donat. Halo. Iya halo, ya masih menyimak. Wih terima Ya. kasih Sinulki donatnya, masya Allah biru langit dapat donat. Silakan. Saya Biru gantian langit. dong nggak donat. Iya lanjut terasi antum terasi. Ya terkait kitab Sajaratul Mubarakah yang dikarang oleh Imam Fahru Roji kemudian Sinulki terima ditahqiq kasih. oleh Al-Maduri. Halo. Iya halo masih menyimak singkat padat biru langit 1 menit silakan. Ya artinya kan itu pentahqiq itu dengan mu'alif dengan musonif itu berbeda. Kalau Iya, pentahqiq adalah kalau mau gampangnya itu dia nulis ulang daripada penyusun atau pengarang kitab seperti itu. Herman Temon naik Herman Temon. Iya benar Guru Dagus. Iya. Sudah host? Sudah biru langit? Silakan. Silakan Runggulawe, Tafadhal atau siapa? Imun, Abu Baris, Nanang, silakan. Ya saya. Iya, silakan. Silakan. Herman Timur sebentar ya. Ya silakan siapa yang mau menanggapi? Saya dulu. Nah, Imun dulu. Iya silakan. Imun Arli, silakan Tafadhal. Kan begini, keimat itu kan diri bertanya, tujuan utamanya kepada Sajaratul Mubarakah. Iya. Tesis ilmiahnya Sajaratul Mubarakah. Kemudian, kenapa di Sajaratul Mubarakah itu tidak disebutkan. Kemudian oleh salah satu Muhyiddin dikonfirmasi langsung kepada pentahqiqnya, kepada Mahdi Rojai. Iya. Ini siapa sih yang Mahdi berisik? Rojai. Kemudian Mahdi Rojai menjawab apa yang tidak disebutkan dalam kitab Syajarah Mubarakah bukan berarti menafikan, bukan berarti mentiadakan, karena Ya. mungkin ada kekurangan informasi sehingga tidak dimasukkan. Itu pertama. Iya. Iya. Dan seharusnya Keimat kan, ya, tapi kemudian Keimat tidak menanggapi itu, pindah lagi. Artinya Keimat ini mencela-mencela. Jadi ibaratnya bahasanya itu plan gitu ya. Iya, jelas. Oh, iya. Kedua, Silakan. kemudian Keimat lagi berpegangan pada Mufti Yaman, Ya. bahwa Mufti Yaman mengatakan menafikan nasab Alawi. Iya. Setelah ramai kemudian dikonfirmasi langsung kepada Mufti Yaman. Mufti Yaman mengkonfirmasi bahwa itu adalah fitnah yang sangat kejam. Saya tidak pernah mengelola Facebook yang dirujuk oleh Kiai Imaduddin.
itu keluar. Siap. Itulah. Oke. Kemudian Kemat lagi Ada satu lagi. Iya. Singkat padat ya, ikut soalnya banyak yang mau naik. Silakan ada lagi. Ya dia paham yang lainnya. Mengerti ya. Oke, Ya, Kemat berkeluar lagi bahwa sebentar ya. ya sebentar ya, sebentar. Singkat padat, Kemudian ya. Kemat berkomitmen lagi. Jangankan hanya fatwa Mufti Yaman, ulama sedunia menfatwakan akan ketersambungan nasabah Alawi. Kiai Imaduddin tetap yakin akan keterputusan nasabah Alawi. Lah masa itu mau dibilang Oke, terima kasih Imun Arli, terima kasih narasinya. Masalah anak kunci sebentar. Abu Paris sama Biru Langit itu silakan itu ya. Tapi sebentar dulu, sebentar. Abu Paris atau Biru Langit yang nanggapin tadi. Anak sapa dulu yang baru naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herman Timun. Herman Timun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah. Doa selamat datang di kebenaran nih. Anak itu sampai 5. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herman Timun, ada yang mau dinarasikan? Ya, sebentar. Al-Maduri, ya. Herman Timun. Herman Timun silakan. 1, 2, anak itu sampai 3. Doa selamat datang di kebenaran nih. 3, 4, 5. Doa selamat datang di kebenaran. Silakan yang mau nanggapin. Al-Maduri, tafadhal. Atau Biru Langit atau Abu Paris. Ya monggo, Al-Maduri dulu. Ya, Al-Maduri silakan. Ya. Oh, saya Pak Al-Maduri nih. Ya, silakan. Terserah siapa memimpin, apa Nanang Kurnia atau Fatir? Ya, atau Biru Langit? Langit aja dulu. Ya, Izin, Biru boleh Langit silakan. nanggapi? Silakan Boleh Biru nggak? Langit, Biru Langit, Biru Langit silakan. Ya, iya Biru Hitam silakan. Al-Maduri mau izin ya. Boleh nggak mau izin Kebenaran Pak silakan Al-Maduri naik, izin gip donat izin dulu Pak dong. saya. Ya, yang mau naik gip donat dulu. Ya, Izin ya, ya. silakan. Biru Langit, tafadhal Ya. Biru Langit. Tafadhal. Ya. Ya, kalau bicara mencela-mencela, siapa yang mencela-mencela awal? Mbak Alawi yang mencela-mencela awal. Pertama, adanya kitab Sajaratul Mubarakah yang dikarang Imam Al-Raji, dia nggak percaya itu. Itu. Kedua, ketika dia mengutus orang untuk menemui Syekh, Ya. siapa tuh? Yang bertakiknya? Syekh Madali, siapa? Ya, Gus lanjut. Halo. Iya, halo, lanjut Gus. Lanjut Gus. Halo. Ya, halo, Biru Ketika Langit dia silakan. menemui pentakik daripada kitab Sajaratul Mubarakah, sehingga pentakiknya itu mengatakan, ya dia percaya dengan nasabah Alawi, artinya inkonsistensi Mbak Alawi dan juga inkonsistensi para pentakiknya itu dari awal berarti nggak konsisten dong terhadap kitab Sajaratul Mubarakah. Gitu loh. Syekh Mahdi Al-Rojai itu paham nggak maksud saya? Jadi, halo. Ya, lanjut. Ya, jadi pentakik itu kan adalah penulis ulang, bukannya pendapat seorang pemikir ilmiah yang dikaryakan dalam sebuah kitab. Pemikir ilmiah yang dikaryakan sebuah kitab Sajaratul Mubarakah dari Imam Fahrul Raji. Tuh. Kalau pentakiknya itu adalah dia merupakan salah satu pendapat yang awalnya itu tidak disetujui oleh teman-teman dari Ba'alawi, tapi ketika dia berpihakan kepada Imam Ba'alawi, tapi kok pada akhirnya dia setuju dengan pentakik tersebut. Ini seperti apa? Pertanyaan kan begitu. Ya, benar Gus. Ya, silakan. Ya, syukran Biru Langit silakan. Mau nanggapin Al-Madari atau Arli? Silakan Nanang atau Fatir yang mau nanggapin, tafadhal. Saya dulu ya. Ya, silakan Fatir. Udah, kalau nggak buka kumal masa. Kalau saya akan menarik kedua-duanya. Ya, gimana Fatir? Silakan. Gini, intinya tetap harus kalau Ketemu ya. berpacu dengan kitab Sajaratul Mubarakah dan sebagainya, saya masuk ke komal-komal kedua belah pihak ini, semuanya mengatakan seperti itu sudah masak sudah.
Ya. Artinya semuanya mempertahankan bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Betul. Jadi betul. kalau memang betul-betul semua perjuangan ini untuk umat, duduk bersama, apa salahnya duduk bersama? Kalaupun itu nanti PBNU dengan MUI bekerja sama dengan di bawah naungan kesultanan, itu juga ahli nasab sedunia, bukan dari Mesir, bukan dari Saudi saja, dari semua, dari Maroko dan dari Irak dan lain-lain, semua akan dihadirkan bagaimana pendapat ahli nasab sedunia. Siap. Nah, Pak ya, syukran. Pasti, dan turunkan semua egois masing-masing kedua belah pihak untuk umat. Jadi jangan berebutan nasab nih ya. Tak usah berebutan nasab. Kalau Anda semua alim, Buktikan dengan akhlak gitu mungkin ya. junjung tinggi akhlak lah. Alim itu jauh. Daripada akhlak, luar biasa. Syukran, Patir luar biasa ini sebenarnya narasinya. Coba mungkin, Biru Langit. Saya malah lebih sependapat dengan Bapak Patir ini, Ustaz Patir, pendapatnya. Gitu ya? Karena memang dari awal. Cuman ada sedikit saya tambahin. Iya, gimana? Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah organisasi. Robito itu adalah sebuah organisasi juga. Iya. Mungkin di sini adanya peranan negara, pemerintah memfasilitasi. Nah, pemerintah dalam bentuk fasilitasi, Nahdlatul Ulama sebagai ulama-ulama sepuh, kemudian MUI juga duduk bareng. Karena MUI juga nggak bisa berdiri sendiri, karena di situ ada berbagai macam aliran yang percaya dengan Balawi, ada yang tidak percaya dengan Balawi. Itu. Assalamualaikum. Siap, syukran Biru Langit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti ada ya, sebentar ya. Siap, oke, Biru Langit coba mencari kebenaran, silakan. Mau narasi apa? Tafadhol. Cuma sekali lagi kalau diajak diskusi, Robito juga harus datang ketuanya, jangan itu soal lagi. Benar. Izin bernarasi. Iya, mencari kebenaran, silakan. Oke. Saya ingin menanggapi Kang Naimun Arli yang mengatakan bahwa Kiai Imad mencela-mencela. Ya. Sebenarnya Kiai Imad itu konsisten dengan yang beliau pegang. Yang mencela-mencela itu Sayyid Mahdi Rojai dengan kaidah. Iya, beliau melanggar kaidah nasab yang beliau buat sendiri. Seperti itu. Ketika beliau membuat kaidah nasab, apabila menggunakan bahasa seperti ini itu terputus dan sebagainya, itu malah dia melanggar sendiri dengan kaidah yang beliau buat. Kemudian dalam kaidah ilmu nasab harus ada khatun nasab al mausukun bih. Itu ternyata tidak dapat beliau tunjukkan ketika mengisbat nasab Ba'lawi, kan begitu. Ya, nah, ketika beliau mengisbat nasab Ba'lawi, catatan apa yang ditunjukkan beliau coba? Catatan apa yang ditunjukkan oleh Mahdi Rojai? Bahkan beliau mengakui ya Naimul Arli silakan. Ya, mana data yang beliau sampaikan? Bahkan beliau mengakui tidak tercatat, kata beliau. Dan tidak mustahil, malah jawabannya aneh seperti itu menurut saya, gitu kan. Ya kan? Aneh banget kok seorang sekelas mujtahid yang katanya seorang mujtahid, kan begitu dalam sumber-sumber yang kita baca di kitab-kitab Ba'lawi itu. Mohon maaf saya ungkapkan gitu kan. Itu sampai sumber tarafnya itu kan sumber beliau itu sampai ke derajat mujtahid mutlak gitu kan, hampir, nah kan. Kemudian punya murid yang banyak gitu kan, tapi kok tidak tercatat gitu loh. Itu aja ya kan. Jadi saya di sini tidak mendukung Kiai Imad. Kemudian saya juga tidak menafikan Ba'lawi. Saya netral, cuma kan saya ini mencari kebenaran.
Dia netral. Iya, Iya, wacau-wacau kita host. Ya kan? Wacau pokoknya. Kalau itu netral udah bernarasi, kalau ada netralnya kasih donat Iya, aja. Oke, terima iya. kasih dari kebenaran. Oke, siap. Jadi- Nah, Imun Arli, silakan ditanggapin. Tapi sebelum antum tanggapin, Anda sapa dulu nih. Andi Dian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak aja, menyimak. Oh, nyimak, silakan tanggapin. Nah, Imun Arli, tafadhal. Nanang Kurnia. Yuk, Naimun Arli silakan tafadhal. Narasi antum tadi dibantah sama mencari kebenaran. Apa tanggapan antum? Naimun Arli silakan. Nah, hitung sampai 5. Duar, selamat datang di kebenaran nih. 1, 2, 3. Naimun, sekali lagi ada yang mau dinarasikan, ada yang mau dibantah, punya kebenaran. 3, 4, 5. Duar, selamat datang di kebenaran. Silakan. Nana Kurnia atau Abu Baris yang mau menambahkan. Ya begitu aja kurang, ya kan? Wacau. Repot-repot, wacau pokoknya. Ayo, Kalau saya sebagai kita kan hidup di Indonesia, alangkah baiknya itu bersama juga. Habib Big Bad naik kasih donat dulu. Iya silakan. Biru Langit atau Andi Dian. Silakan. Nih Boleh. apa namanya mencari kebenaran begitu bernarasi kagak ada yang berani nanggapin nih. Jadinya narasi antum luar biasa, berarti narasi antum berpengaruh banget ya. Kita pakai wacau soalnya. Dia pakai wacau soalnya kacau itu. Ya benar, coba anda sapa Mas Takopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Waduh. 1, Mas Takopo dulu. 2, 3, 4, nggak ada tanggapan. 5, duar, selamat datang di kebenaran. Wacau ya, coba silakan Andi mau ngomong apa? Narasi apa? Ini gara-gara mencari kebenaran ini jadi nggak ada yang berani tanggapin lah. Kalau saya sih gini, itu Iya. Imat kan melakukan penelitian, bukan tiba-tiba kacau begitu. Beliau kan melakukan penelitian dan kemudian dari habaib ini Iya, gimana? intinya gitu aja dah. Iya, udah gitu aja dah. Iya, benar-benar. Coba biar yang di room ini, ya sebentar, biar yang di room ini nggak stres. Coba ada siapa dulu? Citra Yanti, coba siapa, laki apa perempuan ini? Namanya sih perempuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Yanti. Waalaikumsalam. Oh, lakinya yang megang ternyata. Iya, silakan Citra Yanti. Yang lain dulu. Izin bergabung ini seru ini ya. Dari Lampung Barat. Oh, Lampung luar biasa. Ada yang mau dinarasikan? Banyak Yang mau itu naik abang di silakan Lampung. naik ya. Tapi kasih gap dulu, kasih donat boleh yang mau naik. Ya silakan Fitriyanti mau narasi apa ya? Ini gara-gara mencari kebenaran nih jadi pada diam semua. Bukan narasi ini. Iya. Terus maunya apa? 1, Ini kayaknya 2. harusnya ke pemerintahan ambil tindakan langsung aja. Sudah dibahas tadi sama Biru Langit sama Bang Patir juga. Udah ngebahas ke pemerintahan, mencari kebenaran juga Siapa udah. ahli nasab di Indonesia siapa? Iya, Oh, Ustaz, iya. Ustaz. Ya harusnya Abu Baris, dunia, silakan. Indonesia. Kalau saya tuh tetap memegang apa yang dibicarakan Kimat di anu itu. Nah, biarpun ulama sedunia itu udah bukan orang alim. Iyalah. Kok bener sendiri. Ulama Siapa tuh sedunia. yang benar? Yang sok Ulama benar sendiri tadi sedunia siapa tuh? katanya. Iya, yang antum katakan siapa tuh? Ya Kiai Iman. Kiaimatnya lah. Ya. Oh, gimana mencari kebenaran tanggapan antum gimana tuh kira-kira? Biarpun ulama sedunia, ulama Iya, sedunia. Kiai Imat pernah Iya, itu. Betul. Kiai Imat pernah mengucapkan, walaupun ulama sedunia mengisbat nasab Pahlawi, saya tidak percaya. Oh, begitu. Ya kan? Mengapa? Ya, beliau pernah. Saya mengapa alasan beliau begitu? Saya teliti, saya baca terus kajiannya kan. Itu Ternyata karena beliau mencari catatan 400 sampai tahun 800 Ya, Hijri itu kita yang menyebutkan ya kalau ada beliau itu taslim itu kalau ada Oh, begitu. taslim kalau ada Jadi intinya tunjukin tetap aja taslim sejaman, saya ya. yakin
Jadi intinya tetap sumber yang mendekati. Ya, sumber yang mendekati. Iya, ya. bos mencari kebenaran apapun alasannya Ki Imad, tetap aja nggak masuk akal. Ulama sedunia lo yang ditantang lo. Ulama sedunia jalan biar Habib Abu Faris. Mengapa beliau menantang sedunia? Nah, saya bukan Habib. Oh iya, siap Muhibbin, ya kan? Iya, Muhibbin. Biar begini. Beliau menantang ulama dunia. Itu begini, menantang ulama sedunia, biar ada mungkin barangkali manuskrip abad 4 sampai abad 8 itu masih disimpan di dunia ini kan begitu. Iya. Maka ditantanglah oleh beliau gitu kan, minta tunjukkan itu kitab sumber abad 4 sampai abad 8 gitu kan, barangkali ulama dunia yang mendengar tuh langsung bangun tidur gitu kan. Di bawah biar siap. Oke, lanjut. Yuk coba kita ada sapa dulu ya di bawah. Mas Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Gus, ada tanggapan atau moderasi Gus? Ya, saya cuma mau mengajarkan berpikir yang logis tentang tesisnya Kiai Imad kepada Ba'lawi. Ya. Coba gimana tuh? Ini khusus Bang Faris ya. Semisalnya atau kita semua di sini itu punya orang tua, ya kan. Seharusnya kan tahu data-data orang tua. Ya toh. Cuman sampai saat ini kan yang ngaku keturunan Rasulullah, terus ngaku sampai ke jalur Ubaidillah, sampai sekarang datanya kan tidak ada. Adapun data itu jaraknya jauh, kan nggak mungkin. Benar. Ya, begitu loh maksud saya. Ayolah kita berpikir secara logis saja dulu lah gitu loh. Coba sudah Mas Ahmad sudah. Luko Joyo silakan. Donat guys yang di bawah donat biar room gak goyang. Silakan Luko Joyo atau Abu Faris. Ya Luko Joyo dulu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu dong. Wacau. Ya. Wacau. Kasih donat dulu. Kasih donat dulu. Kalau nggak kasih donat lagi asik ngobrol mental nih. Aduh. Silakan Luko Joyo. Adanya waiting kopi Ustaz. Silakan donatnya sudah saya makan tadi. Iya silakan kopi apa donat atau apa silakan. Alhamdulillah ini telah berkumpul dengan saudara-saudara semua ini ya. Saya sebagai Luko Joyo mendukung penuh, memberi semangat kepada para habaib, para muhibbin untuk bekerja keras. Dan aku membantu untuk menjadikan ibaratnya kitab sesaman. Aku akan terus membantu. Tunjukkan kemampuanmu. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mampus modar lah udah itu kalau begitu. Masya Allah. Jadi nggak ada yang berani naik ini. Coba Mas Ahmad silakan. Tuh nggak ada donat, Anda jadi bersin. Alhamdulillah. Silakan. Ya udah kasih nama aja kalau gitu. Iya silakan. Ayo Mas Ahmad. Mas Ahmad silakan. Masya Allah. Jadi Bang Luko Joyo ini mau membantu kalangan-kalangan Ba'lawi. Betul. Ya begitu. Ya sudah, tunjukkan mana. Tunjukkan mana datanya kalau memang ada. Iya, jangan kayak si Faris saja, narasi saja, buktinya nggak ada. Ya, benar, buktinya nggak ada, benar. Saya tunjukkan ya. Tunjukkan. Wacau kalau kiamat kurang 2 hari. Buka setengah hari. Siap lanjut. Wacau. Jadi Mas Rahmat jangan Luko Joyo ini bernarasi seperti tong kosong nyaring bunyinya ya, begitu ya? Betul. Ibarat kentut, nggak ada suaranya. Gitu. Iya betul. Cuman baunya kerasa banget gitu ya. Iya ini Luko Joyo ini cuma narasi framing tapi itunya isinya nggak ada. Coba silakan buktikan. Benar nggak Mas Rahmat? Betul lah, buktikan dulu. Ya, lanjut Luko Joyo. Silakan Luko Joyo, jangan sampai menang. Jadi sakit perut aneh gara-gara antum. Wacau.
Saya cari-cari sampai 3 hari 3 minggu. Kagak ada lagi dalilnya. Iya, 3 hari 3 minggu. Yang cuma saya dapatkan hanya kitabnya. Kitab tahu suara pemenuh jurnia. Kalau halap jual berakabul mungkin itu. Wow. Oh, berarti dia framing masalah Rahmat. Dia framing framing doang. Terbukti, terbukti saya itu minta tolong kepada Mas Ahmad. Gimana? Siapa saja yang mendukung Kiai Iman, tolong tunjukkan buktinya. Kitab sezaman Ubaidillah. Ya nggak ada, gimana sih Samdan? Ya orang nggak ada kok. Suruh nunjukin. Kalau ada ditunjukin. Iya benar. Kenapa sampai sekarang tidak ditunjukkan? Karena memang tidak ada. Oh, mau apa lagi? Karena sesuatu yang tidak ada belum tentu itu nggak ada. Karena memang benar-benar yang nggak ada ya. Apa? Aduh, kalau udah nggak ada berarti udah fatal. Berarti selamat datang di kebenaran. Bukankah itu Mas Ahmad? Iya, bukan buar lagi ini. Bom gitu loh. Kalau duga kan pistol, ini gimana coba mencari kebenaran apa Panglima dulu nih? Istilah mencari kebenaran. Iya, saya. Udah donat. Iya, donat. Ini mau ngasih lagi nih, mencari kebenaran. Sebentar, Mas yang nonton lab. Ya, yang nonton lab tuh saran saya yang nonton lab lempar donat dulu ke Ustadz Rusli kita. Betul, biar waktunya semakin kuat. Enggak gini, biar nanti pada seketika yang lain bernarasi Tengku Kori, Gus Romail juga naik, nanti gak tersendat-sendat nanti, benar kan? Tersendat-sendat, betul itu. Biar saya patahkan lagi sebentar. Gelang lempar dulu, gap dulu. Gus Romail naik ke sini itu mau ngapain dia? Mencari kebenaran. Mas Ahmad nggak tahu. Gus Romail udah berapa kali naik ke rumah aneh, nggak tahu. Iya, naik dia mau ngapain? Terima kasih lu meluruskan narasi Kori. Iya, tapi saya dibuang. Meluruskan narasinya Said Kori. Emang apa yang harus diluruskan narasinya? Juga di jalan yang sesat. Coba, yang harus diluruskan dari Said Kori apa? Kamu nggak ikut kemarin soalnya. Oh iya, kemarin cepet ini Ustadz Brusli ini cepet kali kemarin buka room itu. Gini, sebentar. Kemarin Gus Romil naiknya lama, berhubung nggak ada yang lama bro. Oh lama. Saya bangun jam 1:30 kemarin, nggak ikut saya. Kita sampai jam 4 sampai sama Gus Romil. Sampai jam 4 saudara. Makanya buat teman-teman yang di bawah lempar koin dulu biar nanti nggak rumah. Begini Kang Ahmad. Iya Panglima. Iya, Anda mau sapa Panglima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau anak ini kan Muhyiddin Habaib, berarti dari suara kayaknya Habaib nih kayaknya. Saya coba Panglima. Sama dengan saya Muhyiddin Habaib. Oh, antum palsu Muhyiddinnya kata Mas Ahmad tadi. Silakan Panglima. Wow, silakan Panglima. Tanggapannya apa? Jangan sampai tetap pusing. Ini menurut saya itu kan soal eliminasi kan sudah selesai Ustaz Brusli. Iya, kata antum selesai, tapi kata Luku Joyo sama Mas Ahmad belum selesai gitu Panglima. Gimana menurut Anda? Saya betul Habaib saya. Oh iya, Ustaz Brusli. Silakan Panglima. Kan setahu saya tesis itu penelitian itu kan yang diteliti itu Said Ubaidillah, sedangkan kuburannya itu ada di Hadramaut. Kalau orang benar-benar, saya hanya ingin bertanya, Kiai Maduddin itu mempunyai ilmu nasab, gurunya siapa, pernah meneliti ke Hadramaut dan ke Irak dan ke lainnya atau yang lainnya itu saja dulu Ustaz. Silakan Mas Ahmad tanggapin, jawab punya Panglima. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bu'ata wasila. Masyaallah. Ya. Orang sudah meneliti. Saya ajarkan cara berpikir Panglima sajalah. Saya nggak perlu jawab itu. Kalau orang sudah menjadi peneliti, ya berarti dia sudah diberikan gelar oleh siapa? Oleh gurunya lah. Oh ya gurunya.
Seperti halnya profesor. Profesor itu juga punya penelitian. Terus setiap penelitian itu harus ditanya, kamu gurunya siapa? Bisa bikin pesawat dari mana? Kenapa ini kalian pada megang HP nggak nanya sekalian? Siapa yang buat HP itu? Bagaimana cara buat HP itu? Lalu yang buat HP itu berguru dengan siapa? Tanyakan semuanya seperti itu. Betul, setuju, saya setuju. Wow. Gambar aja Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia aja nggak bisa nerapin. Iya, betul. Terus jawabannya apa tuh kira-kira punya Panglima tadi, Gus Ahmad? Itu ya sudah, jawaban logikanya dia aja nggak kepake. Betul. Biru langit silakan. Jawabannya adalah, ya, biru langit silakan. Kalau ditanyakan siapa guru-guru Kiai Imad terhadap penelitian tentang masalah nasab, kita pun juga bingung. Habib Taufik yang terhormat itu adalah merupakan ketua Rabithah Alawiyah, dan dia adalah orang yang menginventarisir dan menyeleksi setiap para habaib yang berketurunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau juga gurunya siapa? Kan gitu. Iya. Makanya tadi saya sampaikan, berpikir itu pakai logika dulu. Itu pun kalau punya logika. Oke, saya tanggapi. Ya, silakan. Saya kan begini, Ustaz Rusli. Dari zaman Soekarno. Ke Soekarno larinya nih. Tahun Suruh deh kalau Soekarno itu Jokowi. Ada yang dia bibit. Nasab habaib. Tiap layar ya, ada yang membantahkan itu. Tiap layar, yang kencang tiap layarnya. Itu pernah diuji oleh Jaringannya Panglima jelek, jaringannya Panglima jelek, gak kedengeran, suaramu gak kedengeran Panglima. Kasih donat dulu, bukannya begitu menjadi berkah. Saya gini ya. Iya. Silakan. Soal tesisnya Ki Imad itu saya kan bertanya 2 pertanyaan tadi. Pernah diuji oleh Narkoba Internasional apa enggak itu? Iya. Kalau emang pernah diuji, kirim datanya. Soalnya dari teman-teman Anda ada yang pernah mengatakan pernah diuji, ada yang mengatakan enggak perlu diuji. Tapi yang benar gimana? Iya. Waduh, itu ranji sekolah mana? Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallahi bukratan wa asila wala quwwata illa billah. Ini disuruh main logika yang benar, kok logikamu salah semua itu. Kemana nih? Kalau itu diragukan maka perlu diuji. Tapi kalau tidak diragukan buat apa diuji? Logikamu lu pakai Panglima. Iya. Ustaz Rusli, setiap kuliah itu ada yang namanya skripsi. Skripsi itu perlu diuji kan untuk kuliah. Itu untuk kuliah. Ini tingkatannya bukan pelajar. Kamu ini ngaco mikirnya kamu ini. Ganti rambut itu, ganti itu. Malu-maluin aja. Tunggu. Panglima. Oh iya. Panglima kuliah. Panglima kuliah. Ya. Kuliah atau tidak? Kuliah. Tapi masih belum Kuliah ya. Oh gitu. Kamu tahu apa itu karya ilmiah? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya berhas tesis penelitian banyak ke mana-mana Bang. Tentang penelitian gimana? Kemana nih? Bang ini Bang Panglima begini. Jangan bilang apa ini tidak ilmiah, harus tahu dulu metodenya. Harus tahu dulu. Hal kemi. Gimana bisa dikatakan ilmiah sedangkan tesisnya tidak diuji oleh Narkoba Internasional? Emang kalau tesis penelitian itu perlu diuji bos. Perlu diuji. Itu kalau mau lulus bos. Itu kalau mau lulus. Gitu ya di UIN kan udah. Tolong ditangankan nih, gimana nih? Iya jadi jangan gini Panglima. Tidak ilmiah ini. Onggolawe, biar saya dulu yang bernarasi. Sawer dulu. Ya. Kalau kamu itu buat skripsi S1, ya itu memang diuji biar lulus. Kamu buat tesis S2, ya Panglima ya, kamu harus diuji lagi biar lulus. Ini bukan tesis untuk mendapat gelar sarjana, bukan. Ini
penelitian, ya kan, penelitian studi library. Paham nggak kamu studi library? Enggak paham mungkin dia. Coba lanjut aja. Oh, studi library ini yang dilakukan Kiai Imad adalah membuka-buka kitab-kitab, ya kan, kitab-kitab yang apa namanya, yang ada menyebut nama Sayyid Ubaidillah. Saya sebut Said loh ya, jangan di-framing saya. Saya mencari kebenaran ini, ya. Saya mencari nama Sayyid Ubaidillah. Beliau cari dah dalam kitab-kitab nasab. Ini kan beliau meneliti, ya kan? Cari kitab-kitab nasab dari kitab abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, 9 gitu. Nah, seperti itu. Akhirnya beliau tidak mendapatkan nama tersebut. Itulah hasil penelitian daripada Kiai Imad, seperti itu. Siap, syukran. Mencari kebenaran, singkat padat tadi. Masya Allah, narasinya luar biasa. Wacau dulu dong. Wacau. Nah, Habib Hafiz Madali. Coba Habib Hafiz Madali. Ya udah, langsung antum. Mau narasi apa pengen naik? Ya udah, Loko Joyo, silakan. Bukan gini caranya kamu itu mendukung Habib. Aduh, malu-malin saya kamu. Tanya yang mana nih? Panglima ini loh. Saya ini pendukungnya Habib. Oh, Panglima ini mendukung Habib juga ya? Tapi nggak masuk narasi dengan antum ya, Loko Joyo ya? Iya, malu-malin saya ini. Oh, berarti malu-maluin antum. Luko Joyo pendukung Habibnya gimana, Luko Joyo? Coba ditanya sama Mahdali nih. Coba silakan Mahdali. Pertanyaan yang mantap sedikit gitu loh. Yang gimana? Ya, yang kayak gini lah. Apakah Kiai Imad itu mendapatkan metode untuk membatalkan nasab apa enggak, kan gitu? Oh gitu, iya. Maksudnya? Ya metodenya kan membatalkan nasab apa enggak? Hadis itu enggak boleh membatalkan nasab orang. Nah itu kan Kiai Imad membatalkan. Nah makanya itu pertanyaan itu yang bagus gitu loh, seperti itu. Malah tanya gurunya siapa, anunya siapa, malu-malu. Iya, mungkin beliau nanya gurunya Kiai Imad siapa kok dia bisa membatalkan nasab, itu maksudnya. Ini siapa? Luko Joyo, buktikan kalau memang Kiai Imad itu membatalkan nasabnya Ba'alawi. Bukankah nasab Ba'alawi itu terbatalkan dengan sendirinya karena tidak memiliki catatan yang sezaman yang mengaku bahwasanya itu pada 400, tapi ternyata dalam catatan 400 itu tidak ada. Berarti sudah terputus secara sendirinya. Haruskah nasab Ba'alawi dengan sejaman? Ya harus, itu persyaratan. Antum tahu apalagi Nabi Ibrahim. Kok kira Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Enggak, antum tahu gak Imam Bukhari? Sejaman nggak di zamannya Nabi? Ya nggak tahu, orang saya nggak kenal sama dia. Kok tanya saya? Logikanya. Kan antum tahu hadis Imam Bukhari? Mana hadisnya? Antum tahu gak? Mana hadisnya Imam Bukhari? Sebutin dulu lah. Sebutin dulu satu sebutin dulu hadis yang mana? Hadis Imam Bukhari bukan hadis yang mana, antum kan tahu hadis Imam Bukhari itu sahih. Imam Bukhari kan sahih, hadis-hadis tentang Nabi. Ya periwayatnya, ya. Nah, itu emang ada di zaman Nabi. Diriwayatkan baru hadis. Iya. Kalau dalam ilmu hadis, ya kesohihan itu dalam hadis itu harus memiliki sekian sanad. Nah, itu jelas. Baru sahih. Nah sekarang ini sohenya dari mana Ba'alawi? Gantian. Oh Ba'alawi sohenya dari keyakinan bos. Ini keyakinan mana? Keyakinan mana? Itu bukan dari rukun iman bukan dari rukun iman. Mana ada kesohian dibandingkan dengan keimanan? Iman bukan dari rukun iman, tapi dari keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada keimanan kita untuk percaya dengan Allah itu nggak ada.
Rukun iman itu berapa? Emang ada menyebutkan iman kepada habaib gitu? Iman kepada zuriat habaib gitu? Mana sebutkan? Sebutkan kalau ada emang betul itu harus diimani. Dulu apa Mas Ahmad dulu nih yang moderasi gantian. Sebutkan kalau memang habaib itu harus diimani. Sebutkan. Innaka ni'aka wal habtar. Apa artinya? Ya. Siapa yang tidak mengakui anak keturunan Nabi Muhammad, siapa bilang terputus Nabi Muhammad yang terputus? Lah iya kalau nggak terputus, lah ini terputus. Putusnya dari mana sih? Aku minta kitab sejaman. Orang catatannya aja sudah tidak ada kok. Gimana terputus itu? Dalil yang dibawa ayat keturunan Nabi Muhammad. Ini bukan keturunan Nabi Muhammad, mempredikasi Sayyid Ubaidillah. Coba kan Bruce Lee ku naikkan Habib itu yang berilmu dikit lah. Ini sedikit pun enggak ini. Yang dibahas apa? Nanti gak usah banyak ngomong. Ini dia Habib Badri habis hari ini. Aduh, dia. Kamu malu-maluin begitu aja. Dijelasin. Diam semua. Diam saudara. Iya. Ada diam saudara. Iya, diam, Anda diam, silakan. Nah, begini. Gimana? Antum minta kitab sejaman di zaman 900 dan antum bilang Sayyidina Ali asalkan framing. Sekarang begini, ilmiah kitabnya Kiai Imam, apa itu ilmiah? Jangan mau Diilmiahkan dari mana kalau dia bukan motokopi? Hah? Diilmiahkan dari mana? Coba anu mau tanya mantu ilmiahnya dari mana? Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal nasir. Ya udah. Lanjut. Terima kasih. Coba jawab ilmiahnya di mana Kiai Imam kitabnya? Terima kasih. Pendapat dari Habib Mahbub saya tahu itu adalah pendapat daripada pendapat daripada BPJ yang disampaikan kembali oleh beliau, betul kan? Iya. Ya, Habib Madali. Jadi saya paham itu. Ya, Soheh baik. Habib Madali mau bilang ya, donat dulu. Kesohihan Imam Bukhari Muslim itu kan kita bicara tentang masalah ilmu istilahul hadis. Yang mana kesanadan dan juga perawinya itu harus benar-benar sesuai dengan kaidah ilmu usul mustalahul hadis. Singkat padat biru lagi. Menghabarkan hadis dari satu orang ke orang lain, satu orang ke orang lain, satu orang ke orang lain itu ada rumusannya. Ada benar-benar dia itu mendengarkan dengan seksama, bukannya terjeda dengan satu waktu. Kalau ini kan bicaranya terjeda oleh satu waktu, Habib. Nah, ada gak kitab sejamannya? Anda pertanyakan, ada gak? Iya. Ini kan akan bisa nyambung. Nah, itu yang bahaya dari orang-orang liberal dan PKI seperti ini. Itu bahaya. Itu bahaya yang membatalkan nasab Ba'lawi, yang harus minta kitab sejaman, itu bahaya. Itu intinya bahaya. Berarti Imam Syafi'i bahaya ya? Imam Syafi'i berarti bahaya. Anda mau tanya sama Imam Syafi'i berarti bahaya bagi kaum habaib ya? Karena kaum habaib, karena Imam Syafi'i itu yang memerintahkan dalam bab nasabah itu untuk harus diverifikasi dari zaman ke zaman. Itu Imam Syafi'i. Kiai cerek membatalkan nasab Ba'lawi. Kan dahsyat. Yang membatalkan nasab Ba'lawi itu datanya sendiri. Berarti lu ngakuin bahwa Wali Songo itu bukan dari Ba'lawi? Bukan. Saya dari Wali Songo. Kenapa kamu? Ada saya mau datang sini. Gua nggak perlu datang ke sono. Lu datang sini kamu. Bahwa nasab Kiai Imam itu
adalah Soheh. Oh, saya dari Sunan Ampel saya. Dia bin Sarman. Kalau dia bin Sarman, dia mengakui bahwa bin Sarman ini mengakui bin Utsman, berarti dia anak selesai. Wah, itu narasi kan. Dia menyerang individu yang jelas-jelas Taufik Syekh itu laknat Malay. Mampus kau. Mas Ahmad. Gantian dong. Ada udah dibuka yang satu, ada yang satu dibuka yang satu. Jadi wow, coba siapa yang mau nerasi gantian. Begini. Saya baru menjelaskan sudah dipotong oleh Habib Madani itu. Yang sudah kita kenapa kok nggak menghargai anunya orang lain ini? Coba silakan. Iya. Ini kok saya kok yang mau dibicarakan dari kebenaran, tapi kan ngomongnya kok ngomong sendiri. Iya, setuju. Ngomong itu perhatikan, tanggapi apa yang diomongin begini. Itu maksud Anda begitu, Gus. Nah, sebentar, anak potong dulu. Ya, saya ingin menanggapi. Sebentar. Tadi anak kunci yang satu anak kunci, yang satu dibuka, yang satu anak kunci, yang satu anak kunci, yang satu dibuka. Jadi Anda serba salah, anak mut semua malah dibuka semua gitu kan. Mereka bisa buka mut. Ini gimana? Sekarang begini, dia semua. Anak turunkan. Sekarang begini, diam dulu yang lain, ini biar kelar nih. Habib Madani, 2 menit silakan ditanggapin sama Mas Ahmad ya. Yang lain diam dulu. Oke, setuju ya? Yang lain diam. Saya host. Oh ya udah. Iya, oke. 2 menit. Iya. Sebentar, antum pro kemana nih? Biar ada yang milih yang nanggapin yang mana? Saya tidak pro ke Habib, tidak pro ke Imad. Kami nggak bicara ilmiahnya. Begini. Oh begitu. Kalau gitu donat dulu ya silakan. Tadi ada yang menyinggung bahwa kesohihan hadis, apa itu hadis sahih, hasan, dhaif, yang menentukan parameternya adalah ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis itu yang merumuskan adalah ahli hadis. Maka nggak boleh orang lain ahli fikih itu ada paham, Anda nanya sama RA nih begini. Dengerin dulu Bahlul, Madali Bahlul, dengerin dulu. Gak nyosor mulu, kodok aja lu loncat lu, dengerin dulu lu, Habib Bahlul, dengerin dulu. Kau punya alat ya. Masalah itu udah dijelasin, udah paham. Ada mancing dia ini RA paham nggak? Gitu. Yang antum bicarakan itu udah tahu, udah paham itu. Dalam artian. Itu harus ngomong kok. Kalau sudah saya lanjut bahwa termasuk bagian darah itu ya kalau darah. Tapi nggak apa-apa, Bib Jamil biar pelawak Bib Jamil. Lanjut. Kalau seumpama, maka nggak bisa kita ada rumusan yang diambil dari ahli fikih, ahli nahwu, nggak bisa. Dengan demikian bahwa kita kembali ke nasab, maka rumusan pola ukurnya kepada ahli nasab. Ahli nasab itu tidak mencantumkan syarat ketersambungan nasab harus ada sumber zaman. Itu itu yang Anda maksud. Rumusan yang demikian itu hanya nafsu dari kalimat itu sendiri. Betul. Coba. Kalau memang ada, coba baca kitab mana. Saya akan taslim, akan ikut pro keimat kalau demikian. Ayo silakan. Iya. Nah ini Pak benar. Silakan imiakan dulu tuh kitabnya Kiai Imad, imiakan dulu RA bodoh Bahlul. Iya, sekarang begini, saya bawa kitab dulu. Coba itu kitabnya di KP. Jadi gini, ada yang daripada dikatakan bahwasanya kitab Al-Burqa Al-Musiko, beliau dikarang oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, beliau wafat tahun 895 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Akan tetapi dia adalah mengatakan itu pada saat zaman abad ke-9 Hijriah. Data secara kesanadannya, kalau kita bicara sanad ya, kalau kita mau berbandingkan dengan ilmu mustalah hadis, sanad beliau mengatakan itu dari mana, kan gitu.
ini yang menjadi sebuah perdebatan di masyarakat dan yang kita berdebatkan sekarang. Ujuk-ujuk dia mendapatkan data Ubaidillah anak daripada Ahmad bin Isa itu dari mana? Sedangkan kitab-kitabnya sebelumnya itu tidak ada dikatakan seperti itu. Ubaidillah anak Ahmad bin Isa seperti itu, ganteng. Iya, paham Langit Biru tadi. Diam lu Habib Bahlul, biarin si Naimun itu yang jawab. Bahlul, ente sama saya aja. Habib Bahlul, ente sama saya. Biarkan si Biru Langit itu sama si Naimun. Allah. Rungkat tuh udah bingung kamu. Nyerang-nyerangnya itu sudah tesisnya sudah keluar. Yang dibahas itu ilmiah semua. Coba dengerin dulu gimana kalau kamu memang ilmiah, kamu keluarkan ilmiah kamu. Jangan narasi saja, jangan buat fitnah saja. Malu-maluin Robi Palawiyah aja kamu itu. Kan ente yang buat narasi. Kamu yang memfitnahkan Pak Data itu. Ente. Tuh, kan kabur gara-gara kamu Habib Bahlul itu. Kalau ngomong sama orang bodoh seperti ente, percuma. Jadi nggak bakalan ada habisnya kalau bahas semua ini terus. Bodoh aja kamu aja bawa-bawa nasab ke hadis itu dari mana asal muasalnya itu? Di bahasa nasab lari-larinya ke hadis. Di bawah nasab lari-larinya ke hadis. Karena itu kita mana yang harus itu persyaratan mas, itu persyaratan. Itu persyaratan mas, itu persyaratan mas, itu persyaratan. Itu persyaratan. Kalau persyaratan itu harus diimani mas. Ya silakan. Jamal Trader, Jamal, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya coba Jamal dulu, Jamal silakan. Mau narasi apa Bang Jamal? Kalau saya tinggal Guys, player dulu dong guys. Nah, Habib Mahdalinya kabur itu dia. Jadi nggak ada yang lawak lagi. Naikin Bunda Hus. Silakan. Jadi kalau diskusi itu jangan berebut. Jadi kesannya kurang bagus. Satu-satu kan Naikin enak. Bunda Hus, naikin Bunda. Sikit dulu yang mau naik ya. Gitu aku gak jadi bela Habib. Apa malu-maluin? Berarti lo Yoyo berpindah keyakinan nih. Coba anda sabar dulu. Ribat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi gak apa-apa lah. Enggak bila Habib gak apa-apa lah. Yang penting antum jangan murtad aja. Ya udah silakan Ribat. Ya. Kalau aneh sih begini. Ya gimana silakan. Sebelum ke ini kan ada pertanyaan di apa namanya di yang 9 di abad ke-9 itu tertera Ubaidillah. Terus pertanyaannya di kitab-kitab sebelumnya kan itu nggak ada Ubaidillah. Ya kalau saya dengar dari Habib Hanif itu tertulisnya Abdullah itu sama dengan Ubaidillah seperti itu kalau saya. Jadi saya selama ini sebelumnya Pak. Aduh, pertanyaan ini. Ya, jadi saya selama ini gini nih, sebentar ya. Jadi biarkan selesai. Mencari kebenaran cakap ini. Jadi saya mengambil daripada guru saya itu lebih baik salah mencintai daripada salah membenci begitu. Oh begitu. Karena kalau kita nanti di akhirat kan selesai donat kasih biar selesai. Ya, sekarang gini ya, saya jawab. Ya, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Iya betul. Kalau dikatakan Habib Hanif ada kitab-kitab sebelumnya yang namanya Abdullah bukan Ubaidillah, di kitab yang mana? Ya, saya kasih tahu ya, di dalam kitab abad ke-5 itu, dalam kitab Untaqali Tolqalibi yang kayak Abu Ismail Toba wafat tahun 400 Hijriah, beliau menyebutkan bahwa sebagian anak bin Isa itu adalah Muhammad yang tinggal di Roy, tidak ada namanya Ubaidillah. Satu. Yang kedua, juga naik kasih gap dulu tapi ini abad ke-5.
Tahjibu Agus Ansar karya kacau, Agus Gaper, Biru Langit dikasih yang wafat 435 Hijriah menyebutkan bahwasanya anak Ahmad bin Isa adalah namanya Muhammad. Kemudian selanjutnya di abad ke-5 kitab abad ke-5 yang bernama Al-Masdi karangan Al-Umari yang wafat tahun 490 Hijrah menyebutkan bahwa anaknya namanya Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Pun demikian dalam abad ke-6, 7, 8, 9 kalau saya sebutkan banyak. Kelamaan singkat Abdullah. Ini Os ngomong aja nih Os turunin Os. Pernah lihat penjelasan Habib Hanif untuk tesisnya Imaduddin belum? Yang lihat belum Bang Biru Langit? Belum dia. Yang jawaban Habib Hanif menjawab tesisnya Imaduddin.